mayoritas masyarakat Desa Laha berkecimpung di bidang pertanian dan peternakan. Sekali-sekali mereka mengambil madu hutan karena wilayah Desa Laha masih berdekatan dengan hutan lindung atau kawasan hutan yang masih asri dan tanaman-tanaman yang masih subur. Desa Laha memiliki keterbatasan yang sangat banyak, terutama di bidang infrastruktur jalan dan jembatan dan deker. Karena di musim penghujan datang, jalanan yang sering kami dilewati itu jalannya menjadi lumpur dan berlubang. Wilayah Desa Laha itu wilayah yang berdekatan langsung dengan kawasan hutan lindung, di mana masyarakat memiliki keterbatasan dalam bertani karena hutan lindung kita tahu bersama bahwa tidak bisa dibabat kayunya dan tidak bisa dijadikan kebun. Saya membuka kampung di Desa Tongauna itu sebagai desa persiapan ya pada tahun 2005. 2005 itu penderitaan jalan kami masih jalan setapak. Nanti pada tahun 2009 ini masih Kabupaten Kolaka. Itu Pak Bupati Kolaka telah memberikan kegiatan untuk di daerah Desa Tongauna. Itu baru mulai ada pembukaan jalan pertama. Kalau di sini jalan dulu, kalau saya teringat ini luar biasa, rawan sekali, hancur. Bahkan kami sering tidur di jalan. Keingat kami itu pada waktu jembatan roboh, itu agak susah kami pikirkan. Mobil tidak bisa turun, motor pun harus dibikin rakit baru bisa lolos. Jadi kemarin warga saya di Desa Tongauna itu ada kehabisan beras. Jadi kami mengantisipasi untuk ke tetangga, minta sampai bisa untuk mencukupi dalam 1-2 hari gitu. Kalau tahun 2019 itu Pak, akses jalan itu sangat susah lah untuk digunakan. Karena biasa kita dari sini ke Desa Tongauna ke kecamatan itu bisa mencapai 1 jam, atau pada saat musim hujan itu dari start pagi sampai sore biasa sampai. Itu di tingkat kecamatan, belum di tingkat kabupaten. Apalagi kalau misalkan ada warga sakit, nah itulah di sini yang jadi kendala. Jadi kami di sini Pak, yang kami itu rasakan ketika musim hujan, di mana akses jalannya itu kurang ya memadai. Mungkin sungai yang kami lalui sekitar 9 sungai Pak. Masalah kondisi air di sini Pak memang itu begitu, walaupun itu kita didatangkan dana dari dana desa, APBD daerah, tetapi belum terrealisasi. Walaupun sudah tetapi kan kadang-kadang tidak ada kendala-kendala Pak, karena ini kan air gunung. Kalau tidak ada air, biasa kita ambil air di kali, di sungai. Kita sedih kalau airnya susah, mau pakai cuci piring juga susah. Bahkan minum juga biasa susah kalau airnya tidak ada. Jadi biasa juga itu air di kali keruh, tidak bisa kita pergunakan. TNI Manunggal membangun desa ke-126 Kabupaten Kolaka Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Saat ini kita berada di Desa Alaha. Desa Alaha bagian dari Kecamatan Wesi. Kecamatan ini memiliki 11 desa. Di sini kita melaksanakan TMMD ke-126, di mana berdampak kepada 4 desa. Yang pertama ada Desa Wesi itu sendiri, Desa Alaha, Desa Tongauna, dan Desa Urwe. Pada saat peninjauan, kita melewati jalan sejauh 100 km dengan kondisi yang banyak kendala di jalan rusak parah. Jalan di sini itu selama kami peninjauan, kebetulan pada saat itu musim kemarau.
debu luar biasa banyaknya. Namun sekarang pada saat berjalannya TMMD sudah masuk musim hujan di akhir Oktober ini, jalan menjadi berlumpur. TMMD saat ini Kodim 1412 Kolaka mengerjakan sasaran fisik berupa pengerasan jalan sepanjang 10.500 meter atau 10,5 km. Kemudian kita membuat juga ada 12 unit deker untuk mengalirkan air sebagai drainase agar jalan yang diperkeras tadi jadi lebih bagus. Kemudian kita juga mengerjakan rehab jembatan seperti yang di belakang ini. Ini jembatan yang menghubungkan antara desa Alaha dengan desa Tonggauna. Ini jalan satu-satunya masyarakat setiap harinya melewati jembatan yang ada di belakang kita. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan non-fisik berupa rehab rumah tidak layak huni, ada 2 unit. Kemudian kita membuat manunggal air, itu ada 5 sumur bor. Kemudian juga kita mengerjakan ada penyuluhan-penyuluhan. Kendala yang kita hadapi di sini pada saat baik pergeseran personil maupun material sangat menantang karena beberapa aliran sungai yang kita harus lewati yang dimana saat ini jembatan terputus akibat terjangan banjir 1 tahun yang lalu. Jadi di sini kita menyeberang harus pakai pincara dengan bantuan masyarakat dan bantuan personil kita sendiri untuk bisa menyeberang. Dan sebagian juga mobil-mobil yang agak tinggi bisa turun di sungai untuk bisa sampai di sasaran TMMD. Tapi pada saat air naik atau banjir, itu mobil tidak bisa lewat di bawah. Bahkan juga tidak bisa juga kita pakai pincara. Jadi kami kirim alat-alat dari Kota Kolaka dan Kolaka Timur, dibantu juga oleh Pemda Kolaka Timur menggunakan transporter sampai ke Kecamatan Uesi. Walaupun perjalanan alat-alat ini bisa menghabiskan 3 malam dalam perjalanan. Kemudian tantangan lainnya cuaca. Cuaca di sini cukup ekstrim, panasnya cukup terik dan hujannya juga cukup lebat. Kalau kita ambil material dari kota, itu jaraknya tadi 100 km sangat jauh sekali. Alhamdulillah kami didukung oleh masyarakat di Kecamatan Uesi ini. Mereka antusias membantu bersama-sama kolaborasi dengan Kodim 1412 Kolaka dan Angkatan Darat. Mereka carikan kami lokasi-lokasi di mana ada pasir batu yang bagus yang bisa kita gunakan untuk pengerasan jalan. Mereka membantu mencarikan juga kayu-kayu besi yang kuat sehingga bisa juga membantu sedikitnya jembatan ini. Kita bisa lihat kalau tanpa ada hanya mungkin TNI sendiri pun ya tidak akan bisa cepat ini. Ya, tentunya ini ada dukungan dari semua pihak, terutama dari masyarakat karena ini juga untuk kepentingan masyarakat juga. Yang kita lihat seperti di jembatan ini sudah mencapai 100% ya, luar biasa. Apalagi masyarakat juga banyak mendukung. Kita berharap ini bisa dijaga Pak, bisa untuk transportasi masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam meningkatkan perekonomian. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, tanggal 6 November 2025, TNI Manunggal Pembangun Desa ke-126 tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan hidup. Kita melaksanakan upacara penutupan TMMD yang 126 di Kabupaten Kolaka Timur. Sasarannya adalah peningkatan jalan sejauh 10 km lebih, 10,5 tepatnya seperti itu. Ada juga pembuatan gorong-gorong, deker maupun jembatan. Tapi intinya sasarannya adalah untuk jalan. Karena memang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan TMMD ini, itu program terpadu ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat antusias menerima program ini dan bersama-sama melaksanakan karena kami melihat program ini sangat bagus dan langsung menyentuh masyarakat
kami berharap kiranya kegiatan ini dapat setiap tahunnya dialokasikan ke daerah kami demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah bertahun kasih banyak kepada semuanya itu anak-anak yang kerjakan ini rumah. Saya sudah senang sekali, Mi. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satgas TMMD Kodim Kolaka yang telah membangun desa, terutama jalan penghubung antara Desa Alaha dengan Desa Tongauna. Kita tahu bersama bahwa jalan dan deker yang selama ini dilewati masyarakat Desa Alaha ke Desa Tongauna itu rusak parah. Setelah datangnya program TMMD ini, masyarakat sangat terbantu karena jalan yang selama ini rusak telah diperbaiki oleh Satgas TMMD dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Tentara ini yang bisa kasih air. Yang paling utama lagi itu mempererat antara hubungan masyarakat dengan TNI. Dari dulu sampai sekarang ini belum ada kita rasakan pembangunan yang kayak begini, Pak, karena kita turun langsung berhubungan dengan masyarakat. Bersama rakyat, TNI kuat. Kolaka, Meamo!